Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, one heart untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fikri Agustian. Saya dari SMK Negeri 1 Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya mengambil jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor atau yang biasa disebut dengan TBSM. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengikuti Vocational Video Challenge 2020 yang diselenggarakan oleh PT Astra Honda Motor. Nah, dalam event ini terbagi menjadi 3 tema. Yang pertama, penyetelan jarak renggang klep pada motor Honda Matic Series. Yang kedua, penggantian brake shoe untuk motor Revo 110 PGM FI. Dan yang ketiga, teknologi PGM FI yang meliputi 1. Reset ECM, 2. Throttle Position, dan yang ketiga adalah mode altitude. Nah, di sini saya akan menyampaikan penyetelan jarak renggang klep pada motor Honda Matic Series. Nah, kerenggangan klep atau valve pada setiap tipe mesin motor Honda akan berbeda-beda. Tidak sesuainya jarak renggang klep dapat mengakibatkan tenaga motor tidak maksimal. Klep itu sendiri hanya terdapat pada motor 4 langkah. Dan untuk motor 2 langkah pada umumnya tidak memakai klep. Nah, saya akan pertama pengertian apa itu klep. Nah, klep bisa disebut dengan valve. Adalah suatu alat atau bagian dari mesin motor yang bersifat dinamis yang terpasang pada kepala silinder. Nah, klep dibuat dari bahan yang keras dan mudah mengantarkan panas. Klep menerima panas dan tekanan yang tinggi dalam suhu bergerak naik turun, sehingga memerlukan kekuatan yang tinggi, dan klep diharuskan tahan terhadap panas dan gesekan. Nah, berikut dampak setelan klep yang terlalu rapat. Yang pertama, bahan bakar menjadi lebih boros. Yang kedua, tekanan kompresi menjadi bocor. Yang ketiga, tenaga mesin berkurang. Yang keempat, motor sulit dihidupkan. Dan yang kelima, dapat terjadi ledakan pada karburator, khususnya motor yang berkarbu. Nah, berikutnya dampak setelan klep yang terlalu renggang. Yang pertama, bahan bakar yang masuk berkurang. Yang kedua, pembuangan gas tidak bersih. Terus yang ketiga, tekanan kompresi menjadi rendah. Yang keempat, suara mesin berisik. Yang kelima, tenaga motor menjadi berkurang atau cepat panas. Yang keenam, mesin tersendat pada putaran tinggi. Yang ketujuh, mesin tidak bisa stasioner. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penyetelan klep renggang motor. Nah, pertama, lepaskan penutup rangka bagian depan. Terus yang kedua, lepaskan busi. Selanjutnya, cabut selang pernafasan dan lepas penutup kepala silinder. Nah, di sini kita lihat gambar kepala silinder. Nah, pertama kita buka dulu kepala silinder ya. Nih, kita buka. Selanjutnya, saat memeriksa atau menyetel kerenggangan katup, piston harus berada di posisi titik mati atas atau TMA. Selanjutnya, spesifikasi kerenggangan katup adalah keadaan dalam mesin dingin. Untuk memutar crankshaft pada memeriksa kerenggangan katup, putarlah secara normal searah jarum jam ya, searah jarum jam. Dan busi harus dilepas. Putarlah crankshaft agar pada tanda TMA. Ya, putar agar berada di TMA. Terus masukkan Kines gauge di antara ujung batang klep dengan skru penyetel pada rocker R. Nah, kita bisa lihat pada gambar, bila kerenggangannya tidak sesuai dengan spesifikasi, setelah hingga kerenggangannya sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh tabel ukuran kerenggangan pada sepeda motor Matic Series Honda. Dapat kita lihat di gambar tipe motor Beat
ukuran klep dalam yaitu 0,16 mm. Ukuran klep luar yaitu 0,16 mm. Sedangkan batas toleransinya kurang lebih 0,02 mm. Selanjutnya untuk tipe bit FI. Untuk klep masuknya yaitu 0,14 mm. Sedangkan untuk klep keluarnya juga sama 0,14 mm. Dan batas toleransinya adalah kurang lebih 0,02 mm. Selanjutnya untuk tipe bit FI ESP. Untuk klep masuknya yaitu 0,12 mm. Sedangkan untuk klep keluarnya 0,18 mm. Dan batas toleransinya kurang lebih 0,02 mm. Selanjutnya untuk tipe motor Vario. Yang pertama Vario 110. Untuk klep masuknya 0,16 mm. Untuk klep keluarnya 0,27 mm. Dan sedangkan untuk batas toleransinya adalah kurang lebih 0,02 mm. Selanjutnya tipe Vario 110 FI ESP. Untuk klep masuknya 0,12 mm. Untuk klep keluarnya 0,18 mm. Sedangkan batas toleransinya adalah kurang lebih 0,02 mm. Selanjutnya untuk tipe Vario 125 FI ESP. Untuk katup masuknya yaitu 0,10 mm. Untuk klep keluarnya 0,24 mm. Sedangkan batas toleransinya adalah kurang lebih 0,02 mm. Selanjutnya untuk tipe Vario 110 FI ESP. Untuk klep masuknya ukurannya adalah 0,10 mm. Dan untuk klep keluarnya 0,24 mm. Sedangkan batas toleransinya adalah 0,02 mm. Selanjutnya untuk tipe Vario Techno 110 FI. Untuk klep masuknya yaitu 0,16 mm. Untuk klep keluarnya 0,27 mm. Sedangkan batas toleransinya adalah 0,02 mm. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena di sini saya juga masih belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, one heart untuk kita semua.